Metabolisme protein. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabol yang berarti perubahan. Metabolisme sendiri merupakan suatu proses perubahan kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Protein. Protein merupakan salah satu makromolekul yang terdapat di dalam berbagai jaringan dalam tubuh. Protein merupakan sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat. Nah, selanjutnya apa sih yang membentuk protein? Protein terbentuk dari urutan asam amino dengan karakteristik yang berbeda-beda. Protein dibentuk dari proses sintesis protein yang dilakukan melalui tahapan transkripsi dan translasi. Nah, protein merupakan rangkaian biomolekul raksasa yang sangat penting untuk makhluk hidup. Untuk mendapatkan protein harus melalui proses translasi dari RNA. Nah, proses mendapatkan RNA harus melalui proses transkripsi dari DNA. Sekuens asam amino yang terbentuk dari proses translasi merupakan struktur primer. Sementara untuk struktur sekunder merupakan label dari setiap asam amino yang terbentuk, bisa berupa alpha helix, beta sheet, atau coil. Nah, ketiga struktur tersebut dapat dibuat dengan menggunakan tools CN3D atau Rasmol. Adapun untuk struktur tersier terbentuk apabila protein tersebut telah mengalami pelipatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menuju ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang struktur dari protein. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Muda Eka Yuda Suryadinata dengan NIM C03123135. Baik, di sini kita akan membahas tentang struktur protein yang merupakan salah satu bentuk pengklasifikasian protein. Karena jika ingin dibahas satu-satu akan sangat banyak bentuk pengklasifikasian atau bentuk penggolongan dari protein itu sendiri. Yang pertama, sebelumnya terdapat 4 pengklasifikasian dari protein berdasarkan strukturnya. Yang pertama yaitu struktur primer yang paling sederhana, dan struktur sekunder, tersier, dan kuartiner yang merupakan struktur paling kompleks dari protein ini. Yang pertama, struktur primer merupakan hanya gabungan dari beberapa asam amino yang membentuk ikatan peptida. Contohnya adalah hormon insulin. Yang kedua adalah protein sekunder. Protein sekunder akan disebut protein sekunder ketika kedua ikatan peptida tadi ini saling menyatu. Jika bentuk penyatuannya ini membentuk lingkaran, maka disebut dengan alpha helix. Dan jika bentuknya lembaran-lembaran, maka akan disebut dengan beta sheets. Contoh dari protein sekunder adalah sutra atau fibroin pada ngengat yang akan dihasilkan oleh ngengat. Selanjutnya yaitu protein tersier. Protein tersier merupakan interaksi atau gabungan dari alpha helix tadi dengan beta helix tadi. Jadi ini semakin kesini akan semakin kompleks gabungannya. Makanya di sini diklasifikasikan berdasarkan strukturnya. Di sini struktur alpha helix dan beta sheets akan membentuk interaksi dan bergabung menjadi protein tersier. Protein tersier contohnya adalah protein globular yang merupakan struktur dari penyusun enzim dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah protein quaterner yang sekaligus merupakan protein paling kompleks di antara 4 struktur ini. Protein quaterner merupakan protein yang terbentuk dari lebih dari satu rantai polipeptida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen dan juga interaksi asam amino hidrofobiknya. Contohnya adalah hemoglobin yang merupakan interaksi antara dua struktur alpha helix dan dua juga struktur beta sheet. Dan di sini terdapat batas yang kabur antara protein tersier dan quaterner. Jadi memang protein tersier dan quaterner ini agak sulit dibedakan. Makanya saya membawakan contoh-contoh dari protein tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lain. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari protein. Adapun beberapa fungsi dari protein yaitu yang pertama, dia berfungsi sebagai zat utama yang mendorong pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, pembentuk senyawa-senyawa penting bagi tubuh seperti hormon, enzim, dan juga hemoglobin, sebagai pembentuk antibodi, berperan dalam pengangkutan zat-zat gizi, menjadi sumber energi selain dari karbohidrat dan juga lemak, mengganti sel yang rusak dan membentuk sel yang baru, dan yang terakhir yaitu dia berfungsi sebagai pembawa materi genetik dengan tahapan yang disebut sintesis protein. Materi selanjutnya yaitu tentang metabolisme
protein. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang beredar melalui darah dan masuk ke jaringan tubuh, di mana mereka disintesis kembali menjadi protein. Keseimbangan antara sintesis protein dan katabolisme adalah penting untuk mempertahankan fungsi sel yang normal. Jaringan lunak membutuhkan asam amino untuk memproduksi jenis protein yang dibutuhkan untuk memelihara proses kehidupan. Sintesis asam amino diperlukan untuk membentuk senyawa penting lainnya dalam tubuh, seperti histamin, neurotransmitter, dan komponen nukleotida. Hati adalah pusat untuk memecah protein yang dibutuhkan dan mengirimkan asam amino yang dibutuhkan ke dalam darah. Ini terus memantau dan merespon kebutuhan protein tubuh. Hati juga bertanggung jawab untuk memproses dan mengeluarkan kotoran produk limbah yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari metabolisme protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafdasar Ramadhani dengan NIM C03123111. Di sini saya akan menjelaskan tentang katabolisme asam amino, bagian transaminasi dan deaminasi. Nah, transaminasi ini merupakan reaksi pemindahan gugus amina NH2 dari asam amino ke alfa ketoglutarat. Nah, alfa ketoglutarat tadi yang telah menerima gugus amina akan berubah menjadi L-glutamat yang akan berperan dalam mensintesis asam amino non esensial dan akan mengalami proses deaminasi oksidatif. Nah, tadi asam amino yang pertama itu yang kehilangan gugus aminanya, dia juga itu akan berubah menjadi asam alfa keto yang dapat berupa pirufat dan oksaloasetat. Nah, reaksi transaminasi ini dapat terjadi di dalam mitokondria maupun cairan sitoplasma. Nah, selanjutnya itu deaminasi. Nah, hasil akhir dari transaminasi tadi yaitu L-glutamat akan mengalami deaminasi oksidatif dan akan menghasilkan produk berupa ion NH4+. Kenapa transaminasi ini produk akhirnya harus glutamat? Karena glutamat itu merupakan satu-satunya asam amino yang dapat dilepaskan gugus aminanya secara langsung dan secara cepat. Nah, oleh karena itu glutamat yang mengalami deaminasi ini akan menghasilkan produk berupa alfa ketoglutarat, NADPH, NH4+, dan H+. Nah, alfa ketoglutarat yang dihasilkan ini, dia tuh bisa kembali digunakan dalam reaksi transaminasi. Nah, enzim yang berperan dalam mengkatalisis deaminasi oksidatif ini adalah glutamat dehidrogenase yang membutuhkan NADP+ yang bergabung dengan L-glutamat dan akan dikatalisis oleh enzim glutamat dehidrogenase tadi itu untuk menghasilkan amonia. Nah, ion NH4+ yang dihasilkan itu akan melanjutkan perjalanannya ke dalam siklus urea untuk dapat dikeluarkan dalam tubuh karena dia itu bersifat toksik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Pamungkas dengan akhiran nomor NIM C026. Baik, kita masuk ke siklus metabolisme katabolisme, yaitu siklus Krebs pada protein. Nah, di siklus asam sitat ini ada dua kelompok. Yang kelompok pertama itu ada isoleusin, asam amino isoleusin, leusin, triptofan. Kemudian kelompok kedua itu ada asam amino alanin, kainin, glisin, hidroxychloroquine, serin, dan tironin. Nah, dua kelompok ini akan menghasilkan namanya asetilkoenzim A. Tetapi di kelompok kedua ini yang pertama itu akan menghasilkan asam pirufat, asam amino yang akan menjadi asam pirufat dengan mengeluarkan yang namanya karbon dioksida dan akan menghasilkan asetilkoenzim A. Kemudian kelompok lain ada yang muncul yaitu asam amino leusin, lisin, phenylalanine, triptofan, dan tirosin yang akan berubah menjadi asetoasetat dan akan menghasilkan asetilkoenzim A. Kemudian asetilkoenzim A ini akan menghasilkan sitrat. Nah, sitrat ini adalah starter point dari siklus Krebs ini. Nah, kemudian dari sitrat akan menjadi isositrat, asam isositrat. Asam isositrat akan menjadi alfa ketoglutarat. Nah,
Di sini terdapat 4 asam amino yaitu arginin, histidin, glutenin, dan prolin yang akan menghasilkan asam amino glutamat. Asam amino glutamat akan menghasilkan untuk jadi alfa ketoglutarate. Kemudian ada succinyl nukleosim A, sama ada 3 asam amino yaitu isoleucin, methionine, valine. Nah, itu ada 3 asam amino yaitu isoleucin, methionine, dan valine akan menghasilkan yang namanya succinyl coenzim A. Kemudian succinyl coenzim A akan menghasilkan asam suksinat. Asam suksinat akan menjadi asam fumarat. Dan di sini terdapat 2 asam amino yang masuk yaitu tyrosin dan phenylalanin yang akan menjadi asam fumarat. Kemudian akan menjadi asam malat. Kemudian yang terakhir kepada asam oksaloasetat. Asam oksaloasetat ini terdapat 2 asam amino yaitu asam aspartat dan asparagin. Ini akan melakukan terus menerus dalam siklus Krebs. Nah, baiklah, itulah tadi siklus Krebs pada protein yang dapat saya jelaskan secara singkat. Baiklah, mari saja kita ke katabolisme selanjutnya yaitu siklus urea. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus urea. Nah, siklus urea merupakan salah satu proses katabolisme dari protein. Nah, apa sih katabolisme itu? Jadi, katabolisme itu merupakan penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Protein yang dicerna di dalam tubuh melalui makanan yang kita makan akan diubah bentuknya menjadi asam amino. Nah, asam amino ini kemudian akan diserap oleh dinding usus halus, dialirkan melalui darah dan masuk ke dalam organ hati. Kelebihan asam amino di dalam hati akan membuat asam amino ini berubah menjadi 2 produk yang berbeda. Produk yang pertama merupakan asam keto dan produk yang kedua adalah amonia. Nah, amonia ini kemudian akan mengalami siklus urea di dalam hati melalui 2 tempat yang berbeda, yaitu mitokondria dan sitosol. Tahapan pertama dari siklus ini adalah pengubahan amonia atau NH3 menjadi karbomil fosfat yang memerlukan bantuan ornitin dan karbon dioksida. Nah, tahapan ini masih berlangsung di dalam mitokondria. Senyawa karbomil fosfat kemudian akan berubah menjadi sitrulin, yang mana pengubahan ini juga masih terjadi di dalam mitokondria. Sitrulin kemudian akan berpindah tempat dari mitokondria dan masuk ke dalam sitoplasma sehingga mengubah namanya menjadi argininosuksinat. Dalam pengubahan ini diperlukan bantuan asam aspartat. Nah, di dalam sitoplasma, argininosuksinat ini akan menghasilkan 2 produk yang berbeda, yaitu arginin dan fumarat. Fumarat akan melanjutkan prosesnya di dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs, sedangkan arginin akan menghasilkan 2 produk yang berbeda juga. Produknya yaitu ornitin dan urea. Nah, ornitin ini merupakan salah satu bahan yang diperlukan untuk melanjutkan siklus urea agar berlangsung terus-menerus, sedangkan urea merupakan senyawa toksik yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh melalui sistem ekskresi atau urin. Anabolisme protein melibatkan sintesis protein dari DNA melalui RNA yang terjadi dalam 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi sendiri adalah tahap pertama di mana sebagian DNA disalin menjadi RNA oleh RNA polimerase. Proses ini terjadi dalam nukleus karena DNA terletak dalam sana, sedangkan sintesis proteinnya terjadi dalam ribosom yang terletak di sitoplasma. RNA yang dihasilkan dalam transkripsi ini disebut messenger RNA atau mRNA yang membawa kode genetik dari DNA ke ribosom. Nah, tahap kedua ada translasi di mana mRNA yang membawa kode genetik diterjemahkan menjadi rantai polipeptida yang merupakan bahan penyusun protein. Proses ini terjadi di ribosom di mana molekul transfer RNA atau tRNA membawa asam amino ke ribosom dan mencocokkannya dengan kodon pada mRNA. Asam amino ini kemudian dihubungkan bersama untuk membentuk rantai polipeptida yang terlipat menjadi protein.